Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini berjumpa kembali di acara yang sama, berbagi ilmu, berbagi rasa. Salam sehat selalu yang jauh di sana, yang dekat di sini, semua subscriber saya, yang menonton, yang nyukrep, yang ngaji semuanya. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Salam ke keluarganya masing-masing. Terima kasih yang nonton juga, mudah-mudahan dapat barokahnya ngaji ini ya, yang kita kaji, yang kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang masuk ke pasal 42 ya. Masuk ke pasal 42, syaratnya makmum dalam mengikuti imam. Pasal 42, syaratnya makmum dalam mengikuti imam. Jadi melakukan sholat berjamaah itu makmum itu punya syarat. Melakukan syaratnya itu apa saja? Nah, mari kita bahas ya. Jadi ada syarat-syarat ya. Yang pertama adalah apa saja syaratnya? Yang pertama, harus tidak mengetahui bahwa sholatnya imam batal kena hadas atau hal lainnya. Nah, kalau kita makmum, menjadi makmum, terus imamnya itu tahu kalau kondisinya hadas, kalau kondisinya tidak suci, itu tidak sah. Makmumnya harus niat tidak mengikuti imam itu. Bahkan ada cerita ini, bukan cerita ya, ada keterangan ya. Saya pernah ngaji di Fathul Mu'in ya. Jadi kalau makmum menjadi makmum sholat, terus imamnya itu termasuk orang yang kita benci, sangat benci lah kepada itu, bahkan dalam keterangan itu tidak sah dalam sholatnya kalau sampai merasa benci kepada imam. Padahal banyak ini kejadian, pasti sudah. Istri juga ya, ketika bertengkar dengan suami, terus suaminya mengimami ya, itu ada keterangan begitu. Tapi kata keterangan itu tidak boleh kita ikuti kalau kita hanya dapatnya dari informasi begini, kalau tidak mengaji langsung. Ini saya ingatnya di Fathul Mu'in itu. Nah, terus nomor 2 adalah tidak boleh bertekad bahwa sholatnya harus diulang karena tidak sah. 2. Ini jelas sudah ya, tidak boleh bertekad bahwa sholatnya harus diulang karena tidak sah. 3. Imam tidak boleh menjadi makmum. Kalau sudah jadi imam, tidak boleh menjadi makmum. Terus nomor 4, tidak boleh seorang yang umi tidak bisa membaca. Nah ini ya, nomor 4, tidak boleh orang yang tidak bisa membaca dan menulis itu jadi imam. Nah, tidak boleh, apalagi fatihahnya tidak lancar, apalagi fatihahnya makhorijul hurufnya salah-salah, tidak boleh. Ingat ya, ingat, mentang-mentang nanti jadi ustadz, jadi kiai dimanapun sampean berada, terus ingin dijuluki ustadz atau kiai pas jadi imam, padahal sholatnya ada, padahal membacanya salah, padahal gerakannya salah, padahal makhorijul hurufnya salah, tajwidnya salah. Ini ingat, tidak boleh dan batal sholatnya ketika orang yang tidak bisa menjadi imam depan. Harus yang bisa, yang faham, yang ngerti agama, yang bisa membaca surah Al-Fatihah dengan baik. Nah, terus nomor 5, makmum tidak boleh lebih di depan posisinya imam. Jadi kalau sholat berjamaah, jangan sampai makmum itu lebih depan daripada imam. Ingat itu, biasanya kalau sholat berdua atau bertiga, atau sejajar, tidak boleh ya. Sejajar tidak boleh, harus di belakangnya imam, walaupun sedikit, 1 jengkal, 2 jengkal, yang penting lebih depan imam daripada makmum ya. Terus 6, harus mengetahui perpindahan imam rangkaian sholat. Nah, gerakan sholat, kalau imam Allahu Akbar, berarti yang makmum harus tahu Allahu Akbar. Kalau imamnya ruku, ya harus ruku. Kalau imamnya sujud, yang makmum harus sujud, harus tahu. Makanya kalau sholat berjamaah itu imam makmum harus kelihatan gerakannya imam bagaimana. Makanya kita tidak boleh melakukan berjamaah yang satunya di kamar selatan, yang satunya di ruang utara. Ini tidak boleh. Itu yang ada aling-aling, walaupun aling-alingnya kaca, tidak boleh.
apalagi pintu, apalagi tembok. Tidak boleh. Harus tidak ada aling-aling walaupun kaca. Nah, jadi bisa sehingga kita bisa mengikuti gerakan-gerakan imam yang dilaksanakan oleh imam tersebut. Jadi waktunya sujud tahu, waktunya i'tidal tahu, waktunya apa? Fatihah tahu, begitu. Itu maksudnya ya. Makanya ketika sholat berjamaah harus tahu imamnya bagaimana gerakannya. Terus imam dan makmum harus berkumpul alam satu masjid atau kira-kira 300 kilo bila di luar masjid. Nah, maksudnya berkumpul ini berjamaah ya. Begitu. Jadi berjamaah, berkumpul. Ya maksudnya kalau tidak berkumpul namanya tidak berjamaah. Terus nomor 8, makmum harus berniat mengikuti imam atau berjamaah. Makmumnya ini harus niat mengikuti imam. Usolli fardhu dhuhri arba rakaatin ada mustaqbilan qibati makmuman lillahi ta'ala. Makmum ke orang tersebut itu ke Allah Ta'ala. Kalau yang imam nawaitul usolli fardhu dhuhri arba rakaatin ada mustaqbil qibati imaman, berarti ngimami kepada orang tersebut itu ya. Nah, diperhatikan ya. Nah, terus 9, sholat yang dikerjakan imam dan makmum harus sama urutannya. Nah, ini yang saya maksud tadi, saling berkaitan ya. Jadi yang nomor 9, imam dan makmum harus urutannya sama. Jadi artinya kalau imam itu sujud, yang makmumnya sujud. Kalau imamnya tahiyat, makmumnya tahiyat. Itu urut. Jangan sampai dikualik. Karena syaratnya rukunnya sholat urut-urut juga termasuk rukunnya sholat. Harus urut dari awal sampai akhir. Kalau tak urut bagaimana? Ya tak sah, batal sholatnya. Ya, ingat dong, sholat ini penting, sholat ini sangat urgen dan menentukan amal kebaikan yang lain. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain pasti baik. Makanya harus kita jaga. Kalau sholat kita baik, kita mati kapanpun, dicabut kapanpun oleh Allah nyawa kita, maka kita sudah ada bekal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak sholat, kalau orang sholat itu harapannya ada dua, ada surga dan neraka. Kalau tidak sholat, sudah pasti neraka. Tapi surga dan neraka kita sama-sama tidak tahu, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita punya kewajiban melakukan apa yang kita perintahkan, menjauhi apa yang kita larang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus 10, makmum tidak boleh meninggalkan sunnah yang dikerjakan imam. Jadi gerakan tadi harus ikuti semua ya, walaupun sunnah walaupun wajib, semuanya harus mengikuti imam. Terus nomor 11 adalah harus mengikuti imam, harus ikut imam. Imamnya sujud, imamnya tahiyat, imamnya baca Fatihah, itu semuanya itu harus urut-urut, harus mengikuti imam. Jadi nomor-nomor yang 4, 7, 8 ini saling berkaitan. Pokoknya intinya ketika jadi makmum harus niat menjadi makmum dan mengikuti semua gerakan imam, dan tidak boleh ada aling-aling, apalagi sampai tidak kelihatan jauh imamnya itu. Ya, itu berjamaah. Jadi mohon kalau memang bisa, mampu, tidak sulit, lakukan yang terbaik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga lakukan dengan cara istiqomah sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu selisih jauh dengan sholat biasa. Jadi ada keistimewaan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apa istimewanya? Istimewanya sholat berjamaah itu pahalanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 27 derajat. Itu kalau sholat berjamaah. Beda dengan sholat biasa. Makanya walaupun kita bersama istri, bersama anak, bersama keluarga yang lain, apalagi sama santri, sama masyarakat tangga, ini pembiasaan karakter untuk sholat berjamaah ini bisa dilakukan sejak di usia dini, sejak anak-anak. Kenapa? Biar menjadi pembiasaan yang baik, yang positif, dan kelak semuanya bisa kita ambil hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau apa, bisa ditanyakan ya. Karena ini sifatnya mohon maaf ya, bukan menggurui jenengan. Karena di luar sana pasti banyak yang lebih baik daripada saya. Cuma saya berbagi saja, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan dengan Allah diberikan sehat semuanya, rezekinya lancar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.